Ya, saudara, kembali lagi di teras parlemen dengan tema hari ini adalah pengawasan dan juga transparansi anggaran APBD Kabupaten Bandung. Masih ditemani Pak Dadan dan juga Kang Umar. Dan Pak Dadan, tadi dikatakan bahwa teman-teman dari peneliti ini akan melihat apakah anggaran atau pengelolaan dana semuanya dilakukan dengan baik oleh pemerintah. Nah, kalau begitu sektor-sektor apa saja sebenarnya anggaran yang ada saat ini? Untuk sektor apa saja digunakan? Ya. Kalau kita lihat peraturan yang ada, Permendagri yang mengatur tentang anggaran, itu ada yang kalau kita menyebutnya anatomi anggaran. Ya. Anatomi anggaran itu yang pertama ada yang disebut dengan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung itu biasanya itu lebih banyak diserapnya oleh aparatur. Walaupun di sana di dalamnya ada belanja bantuan ya. Belanja bantuan yang biasanya itu diserap oleh publik. Belanja tidak langsung ini contoh realnya aja seperti apa? Ya, belanja tidak langsung yang paling banyak adalah gaji PNS itu di sana. Gaji PNS salah satunya. Di dalam belanja tidak langsung. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada belanja langsung. Ya. Belanja langsung itu adalah belanja program dan kegiatan. Nah, di belanja program dan kegiatan tadi yang disebut sektor-sektor itu ada di situ. Jadi belanja langsung itu bisa dilihat dari urusannya. Urusannya itu mulai umpamanya dari pertanian, kesehatan, pendidikan dan seterusnya. Itu urusan. Nah, kemudian juga bisa dilihat dari organisasinya. Organisasinya itu dinas, kemudian badan, kantor, itu organisasinya. Jadi belanjanya bisa dilihat di situ. Nah, memang ada urusan-urusan yang itu mungkin bagi pemerintah bisa diistilahkan income center, mendatangkan pendapatan dalam bentuk nanti pendapatan asli daerah. Tetapi juga sebetulnya ada nanti urusan-urusan yang seharusnya itu menjadi cost center. Gitu. Jadi memang uang harus keluar dari situ dan memang itu untuk kepentingan publik. Karena publik sudah membayar pajak. Kalau kita lihat semua aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat atau publik itu sebetulnya tidak terlepas dari pajak yang dikenakan. Barang-barang yang dia beli sudah terkena pajak. Kemudian juga dia berdomisili di suatu tempat, pajak bumi dan bangunan juga dikenakan terhadap dia. Betul. Nah, sehingga memang dengan kewajiban tersebut dia harus mendapatkan pelayanan. Nah, kita ambil contoh kesehatan. Tidak semestinya di kesehatan itu ada pendapatan. Kan kebayang gitu. Kalau di kesehatan itu ada pendapatan, artinya orang miskin harus dipungut. Yang pendapatan itu sebetulnya pendapatan asli daerah itu salah satunya untuk menggaji dewan. Karena dewan itu kan digajinya dari pendapatan asli daerah, bukan dari dana pelimbangan. Gitu. Jadi orang miskin, orang sakit, orang tidak berdaya, kemudian dia membayar. Nah, kemudian dipakai untuk membayar dewan. Sehingga biasanya dewannya itu juga ya sakit begitu. Ikut sakit. Iya, ikut sakit. Karena makan sakit uang dari pemikirannya begitu. Baik Pak Kang Umar. Kalau gitu menurut Kang Umar nih mengenai tata kelola pemerintah di kabupaten sejauh ini seperti apa? Ya, terima kasih. Secara regulasi memang di Kabupaten Bandung kami itu sudah memiliki instrumen regulasi yang menurut saya itu kondusif ya untuk mendorong partisipasi dan transparansi. Misalnya di Kabupaten Bandung kita punya Perda 6 tahun 2004 gitu, tentang partisipasi dan transparansi. Jadi jauh sebelum undang-undang keterbukaan informasi ini bergulir, Kabupaten Bandung itu sudah punya duluan Perda ya. Terus kita juga memiliki peraturan daerah nomor 8 tahun 2005 itu tentang musyawarah perencanaan pembangunan, sebuah arena, sebuah ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan dan anggaran. Tapi memang regulasi ini belum cukup efektif dijalankan. Saya melihat teks hukum dalam regulasi ini itu masih berbenturan dengan budaya terutama di birokrasi. Jadi birokrasi. Secara kultur birokrat kita itu belum siap dengan partisipasi dan transparansi yang sesungguhnya ya. Nah, tentunya kan saya mungkin sebagai satu dari 3,3 juta rakyat Kabupaten Bandung yang merupakan
salah satu kelompok masyarakat ini kan yang memberikan sumbangan atau pendapatan terhadap APBD. Kami bayar pajak gitu ya. Sumber daya alam juga itu adalah untuk kemakmuran kami. Kalaupun misalnya pemerintah menghutang untuk pembangunan, itu juga kami yang bayar. Yeah. Nah, melihat itu menjadi penting bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses perencanaan penganggaran ini. Yang selama ini memang masih dikuasai oleh birokrat sama DPRD. Ya, Pak Dadan, tadi Kang Umar bilang bahwa masih ada benturan dengan sistem atau birokrasi dengan pemerintah gitu ya, sehingga masih belum maksimal transparansi atau efek yang diterima oleh masyarakat. Kalau dari rekan-rekan peneliti sendiri melihat ini seperti apa? Memang benar ada bentrokan yang kadang-kadang mengganjal untuk urusan birokrasi ini yang Perda transparansi dan partisipasi, kemudian Perda tentang perencanaan penganggaran di Kabupaten Bandung itu memang cukup bagus isinya. Tetapi ketika diimplementasikan ini banyak hambatan, banyak hambatan yang itu kalau kita lihat memang di birokrasi. Umpamanya persoalan partisipasi dan transparansi. Pertanyaannya, sudah siapkah mereka itu membuka ruang-ruang partisipasi, mulai dari musrenbang kelurahan atau desa, musrenbang kecamatan, sampai musrenbang kabupaten. Apalagi kalau ngomong tentang transparansi, mentransparansikan seluruh APBD yang ada di Kabupaten Bandung. Pertanyaannya kan, sudah siapkah mereka? Gitu kan. Nah, ini yang saya rasa memang betul menurut teman Pak Umar ini, bahwa memang pemerintah daerah sendiri sebetulnya belum siap dengan perda yang dibuat oleh mereka dalam perda partisipasi dan transparansi, termasuk perda perencanaan penganggaran. Umpamanya, idealnya sebetulnya dalam penganggaran itu 70% itu adalah belanja langsung. Artinya 70% belanja langsung. Ya, belanja program dan kegiatan. Itu harus jadi program dan kegiatan. Kemudian 30% itu adalah belanja tidak langsung. Kemudian kalau umpamanya pemerintah mengatakan, oh nggak mungkin Pak, 30% itu belanja tidak langsung. Jumlah PNS kami banyak. Kan pertanyaannya dibalik lagi. Kenapa jumlah PNS itu sangat banyak? Iya. Kabupaten Bandung itu kan jumlah PNS-nya itu hampir mencapai 25.000 ya Pak Umar ya. 23 atau sampai 25 itu. Nah, itu memang berkonsekuensi, jumlah PNS yang banyak, kemudian jumlah organisasi yang banyak, maka belanja tidak langsungnya itu tinggi. Itu. Baik. Kan sebetulnya kalau kita berbicara, sebetulnya bisa satu organisasi itu mengurus banyak urusan. Itu umpamanya dinas pertanian, kemudian kehutanan, kemudian juga perkebunan, kemudian juga ketahanan pangan, penyuluhan pertanian. Itu cukup satu dinas kan bisa seperti itu. Betul. Jadi tidak terlalu banyak dinas sehingga harus banyak lagi sehingga yang PNS-nya tidak terlalu banyak, Ya. belanja-belanja organisasinya juga tidak terlalu banyak. Baik, baik. Baik, kalau gitu Kang Umar, kalau di Kabupaten Bandung pasti Kang Umar juga tahulah medannya ya. Kira-kira sektor mana yang penting sekali saat ini untuk dimunculkan atau dianggarkan? Kalau dari sisi esensi APBD ini kan adalah ini hak seutuhnya milik rakyat, milik masyarakat. Artinya bagaimana APBD ini bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat hak dasar bagi masyarakat. Sehingga bagi saya kemiskinan adalah satu sektor yang ini masih harus terus diperjuangkan oleh pemerintah daerah. Kalau menurut data terakhir itu kan sekitar 20% ya, 20% kurang orang miskin di Kabupaten Bandung ini. Saya kira persoalan kemiskinan adalah masih menjadi isu prioritas yang harus terus diperhatikan. Selain itu kan juga terkait dengan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong percepatan MDGs, Millennium Development Goals. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua, baik, yang keduanya mungkin kita tahan dulu Pak. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.